Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah di malam Natal ini kita boleh bersama-sama lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum ibadah mulai, mari kita hening sejenak. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria istrinya yang sedang hamil itu berangkat dari Nazaret menuju Betlehem, kota Daud, karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Betlehem, kota Daud. Di malam yang sunyi ini bersama semesta alam, marilah kita berdiri untuk menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini. Mari kita agungkan namanya dengan bernyanyi di malam sunyi bergema. Malaikat
marilah kita dasarkan peribadahan ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah malam Natal pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kiranya kasih dan damai melimpahi saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, "Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya." Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan 9. Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang putra itu telah lahir. Penasihat agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawahnya. Namanya Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, Kori bagi Dia, haleluya, amin. Kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia di Bethlehem menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuhan dan keringkihan kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Titus 2 ayat 11-12 menyatakan, "Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini." Sekarang ini, marilah kita bersama bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa untuk melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Sang sumber hidup dan kehidupan kami, dengan kerendahan hati kami mengaku di hadapan Tuhan
bahwa kami bukanlah manusia yang mencerminkan gambar dan rupa Allah. Ampuni kami ya Tuhan, ketika dalam hidup dan kehidupan kami seringkali mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati saudara-saudara kami, mendukakan hati sesama kami. Kami rindu untuk bisa menjadi manusia-manusia yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi terang dan garam bagi hidup dan kehidupan di sekitar kami. Curahkanlah Roh Kudus bagi kami ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk menjadi anak-anak Kristus. Ampuni kami Tuhan, tuntun kami. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. 2 Petrus 1 ayat 3 hingga 4 tertulis, "Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan "Muliakanlah". Maha tinggi
sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya, pengasihannya. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya, pengasihannya. Tiba saatnya untuk setiap kita boleh merenungkan firman Tuhan di malam Natal ini. Untuk itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah kami nanti-nantikan dalam masa raya Advent, pada saat ini boleh kembali hadir menyapa kami, menyapa dunia ini. Wahai Engkau Sang Firman yang hidup, yang telah menjadi manusia, yang boleh lahir di kandang domba, dalam segala kerapuhan manusia,
Berkatilah kami, bersabdalah kepada kami, agar kami boleh tahu apa makna Natal tahun ini, apa makna kelahiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Putra Tunggal Allah kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita untuk ibadah malam Natal ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas pada pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tekun membaca Alkitab dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah saya harus bertanya bagaimana kabarnya seperti setiap kali saya membawakan firman Tuhan? Tampaknya saya yakin begitu ya. Tidak usah ditanya, tapi setiap kita tentu dipenuhi dengan rasa sukacita yang begitu meluap-luap. Karena pada saat ini masa penantian itu telah berakhir, karena memang pada saat ini kita merayakan kelahiran Kristus di malam Natal ini. Ada sebuah sukacita yang harus kita rayakan, ada sukacita yang benar-benar harus kita rasakan. Karena apa? Karena Sang Juru Selamat telah lahir di dunia. Marilah pada saat ini kita merenungkan, kita mencoba menggali pesan Natal apa yang bisa kita bawa, pesan Natal apa yang bisa kita pegang sebagai sesuatu yang akan semakin menambah rasa sukacita setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita adalah Juru Selamat dunia telah lahir, dan bacaannya diambil dari Lukas 2 ayat yang pertama hingga ke-14. Saya mencatat di sini orang-orang di sekitar Yesus kira-kira ada 3 orang. Yusuf, Maria, dan gembala gitu ya. Yusuf bapaknya, ibunya, lalu gembala yang diberitahu oleh malaikat tentang kelahiran Kristus.
saya mau mengajak setiap kita untuk melihat kesamaan antar ketiganya yang ada dalam beberapa teks Injil. Yang pertama dalam Lukas 1 ayat yang ke-30 begitu ya. Jadi di perikop sebelumnya. Lukas 1 ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria." Ini perkataan malaikat kepada Maria. "Jangan takut, hai Maria." Kemudian Matius 1 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Ini juga kata malaikat kepada Yusuf dalam mimpinya. "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut." Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Lalu kemudian yang ketiga, gembala gitu ya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 dalam bacaan kita tadi. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada gembala itu, "Jangan takut." Kita tahu ada persamaan dalam teks-teks ketika malaikat menyapa atau berkata kepada orang-orang itu, kepada Yusuf, kepada Maria, dan kepada gembala, yakni apa? Jangan takut. Ada sebuah persamaan yang memang identik sekali dan tentu kita bertanya kenapa malaikat berkata kepada mereka bertiga dan pasti ada alasannya dong. Kenapa kok jangan takut? Dan pasti kita tahu kenapa kok mereka takut sehingga mereka harus diberitahu jangan takut. Tentu ada sebuah alasan yang melatar belakangi ketakutan itu. Nah, ketakutannya apa? Nah, ini gambar yang ditampilkan ini. Seperti yang sudah kita baca dalam Lukas 2 ayat yang pertama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah dan seterusnya. Memang pada saat itu Yesus itu lahir dalam sebuah kurun waktu tertentu dan memang dicatat dalam sejarah, yakni ketika seorang kaisar Romawi yang bernama Agustus itu sedang memerintah. Yakni kira-kira pada tahun 30 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Jadi sebelum Yesus lahir sampai kira-kira Yesus remaja gitu ya, usia 14 tahunan. Kenapa kok orang ini membuat takut? Ya, karena memang pada saat itu bangsa Romawi menjajah bangsa Yahudi Palestina. Menjajah masyarakat Yahudi pada saat itu dan tentunya sebagai orang jajahan hidup mereka dalam tekanan. Itulah mengapa mereka hidup dalam ketakutan. Berbuat ini salah, berbuat ini melanggar peraturan, dapat untung berapa dari pekerjaan harus membayar pajak dengan pajak yang sangat tinggi. Ya karena kita lahir sebagai orang Indonesia yang lahirnya pasca kemerdekaan, tentunya ya kita hidupnya nyaman. Tapi kalau kita bayangkan kakek buyut kita dulu yang mungkin hidup di zaman penjajahan Belanda atau mungkin juga penjajahan Jepang, mungkin merasakan tekanan atau penindasan yang begitu luar biasa. Nah itulah kenapa orang-orang pada saat itu memang merasa takut. Sedikit-sedikit merasa takut, gembala ada yang mendatangi takut. Melakukan apa sesuatu takut begitu kan, memang hidup mereka dipenuhi dengan ketakutan. Nah disinilah kita juga bisa melanjutkan perenungan kita. Untuk itulah apa yang terbaik, apa yang paling cocok yang akan diberikan kepada orang-orang yang merasa takut. Ya dibuat berani, ya saya tahu, tapi bagaimana caranya gitu. Bagaimana caranya orang-orang yang takut kemudian menjadi tidak takut alias menjadi berani. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya menyiapkan perenungan firman ini untuk saya layankan di malam Natal ini, saya ngobrol, saya tanya kepada istri saya, ini berandai-andai aja gitu. Kalau aku waktu di gereja, kamu dipastori sendirian, lalu kemudian mati lampu, kamu takut nggak? Ya takut lah gitu. Aku takut sama gelap, apalagi sendirian gitu. Kalau aku pulang, nah itu pasti aku seneng dan aku nggak jadi takut. Kenapa? Ya karena kamu menemani gitu. Iya, sederhana Bapak Ibu. Ternyata untuk membuat orang yang awalnya takut menjadi tenang batinnya, hatinya, lalu kemudian bahkan menjadi berani adalah ditemani.
secara khusus adalah ditemani orang yang dipercaya, secara lebih khusus lagi ditemani orang yang mencintai kita. Ditemani orang yang kita yakini dia mencintai kita. Pasti kita merasa berani. Kita merasa hidup kita nyaman. Bahkan ketika kami mulai memelihara anjing di pastori, di malam-malam awal-awal, itu ketika kami tinggal di belakang begitu, wah malam itu gonggong-gonggong terus. Akhirnya karena kami sungkan sama tetangga, kami mendatanginya, menemaninya. Yang tadinya gonggong-gonggong, kemudian tenang, bahkan ngajak bercanda. Sesederhana itu. Rasa takut ketika dihadapi sendirian itu bisa berubah menjadi hati ataupun batin yang tenang, bahkan menjadi sesuatu yang membuat hati kita berani ketika kita ditemani orang yang mencintai kita, orang yang membuat kita merasa aman. Dan untuk alasan itulah Yesus lahir ke dunia. Kenapa? Karena dia adalah sosok, satu-satunya sosok yang bisa mencintai kita dengan tulus. Dan dia mau menemani kita. Kenapa kok bisa demikian? Kita bayangkan, kita melihat gambar ini ya, ini ilustrasi gambar. Maria Yusuf, Maria sedang menggendong Yesus begitu dan mereka begitu mencintainya. Tapi coba lihat secara lebih khusus pada bayi Yesusnya. Bukankah ketika Allah yang maha tinggi itu, ketika Allah yang begitu berkuasa atas segala semesta, mau secara sengaja lahir dari rahim seorang manusia, rahim seorang perempuan, disitulah Allah sedang secara sengaja membuat dirinya rapuh menjadi seorang bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah ini merupakan simbol bahwa dia mau menjadi sama seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia mau menemani kerapuhan kita. Dia mau menemani sisi kemanusiaan kita yang kadang diliputi oleh rasa takut, oleh rasa khawatir. Bayangkan bayi mungil inilah yang suatu ketika akan merasa lapar di padang gurun. Dan dia mau menahannya. Bayi mungil inilah yang akan tumbuh besar dan suatu ketika dikecewakan oleh orang yang di dekatnya. Dan kita pun sangat mungkin mengalami kekecewaan dan kita ditemani merasa kecewa. Bahkan bayi mungil inilah yang suatu ketika ditolak oleh orang-orang kampungnya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin kita mengalami penolakan yang begitu mengecewakan. Tetapi Yesus hadir bahwa dia ditolak dan tidak menjadi masalah. Ilustrasi yang sering kali saya pakai, kenapa kok saya begitu mencintai Yesus, adalah ketika saya pernah kelaparan di kos-kosan, pernah saya sering ceritakan ini ya. Saya berdoa, doa yang sangat sederhana, Tuhan saya lapar. Gitu. Karena memang ibu saya telepon, waktu itu saya berbohong, duitnya masih berapa, pokoknya masih banyak, padahal sudah tidak punya uang, karena saya malu untuk minta. Mie instan juga sudah habis, mau minta teman juga nasibnya tidak jauh berbeda begitu ya. Dan waktu itu saya berdoa, Tuhan saya lapar gitu. Dan saya tahu dia mendengar doa saya. Saya tahu Tuhan mendengarkan doa saya, kenapa? Karena dia merasa lapar dan dia tidak mau mengubah batu itu menjadi roti untuk menunjukkan bahwa manusia tidak bisa dikalahkan oleh rasa laparnya. Itulah alasan kenapa Yesus harus turun untuk mengubah ketakutan-ketakutan itu menjadi ketenangan, bahkan damai sejahtera, bahkan kedamaian untuk melanjutkan kehidupan. Kita tahu teks ini dilanjutkan dengan gembala yang tidak kemudian serta-merta menjadi pengusaha sukses yang kaya raya, tidak. Mereka tetap menjadi gembala, mereka tetap dengan upah yang kecil, tapi mereka bekerja
dengan sukacita. Karena memang Natal adalah peristiwa perayaan iman di mana ketakutan kita diubah menjadi pengharapan dan keberanian karena Yesus ada dan menemani kita. Yang diubah itu ketakutannya menjadi keberanian, bukan kondisinya. Saya mengajak kita melihat kembali. Sekali lagi, Kaisar Agustus itu memerintah di tahun 30 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Berarti kelahiran Kristus itu sama sekali tidak meruntuhkan kekuasaannya si Agustus, bayangkan. Mungkin bayangkan orang-orang ketika sang juru selamat itu lahir, keadaan langsung akan berubah. Tidak. Kaisar Agustus tetap memimpin, pajaknya bahkan tetap tinggi. Tapi keberanian orang untuk menjalani kehidupannya berbeda. Bahkan kalau kita bicara pada saat ini 24 Desember di malam hari, apakah COVID-nya hilang? Apakah Yesus kurang berkuasa untuk menghilangkan corona? Tentunya tidak. Dia sangat punya kuasa, tapi kenapa kondisi ini tetap? Kondisinya tetap memang. Tapi hati kita yang harus berubah. Kalau kita merasakan kelahirannya, dan tentunya harapan setiap kita adalah semoga Natal ini dan Natal-Natal yang akan datang jangan sampai jatuh pada seremonial belaka. Ini merupakan Natal yang sangat spesial. Kenapa? Karena kita merayakannya benar-benar di rumah. Mari kita menjadikan Natal ini sebagai perenungan yang mendalam bahwa kelahiran Kristus itu punya impact, punya dampak untuk batin kita. Untuk hati kita. Supaya Natal itu tidak hanya sebuah seremonial ataupun perayaan, tapi hati kita diubahkan. Karena memang itu tujuannya. Dia ingin menghadirkan damai sejahtera. Sekali lagi, COVID memang tidak hilang. Kita tidak tahu kapan ini akan bisa terselesaikan. Tetapi semoga ketika kita menjalani ini bersama-sama dengan semangat Natal, biarkanlah kita mendapatkan sebuah kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, keberanian yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam teks dalam Injil Matius, ketika 3 orang Majus atau 3 wise men itu mendatangi kandang itu, mendatangi tempat di mana Yesus dilahirkan. Dicatat dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 3 orang Majus ini membawa sesuatu karena mereka tahu mereka akan mendatangi orang yang begitu spesial. Mereka akan mendatangi sang raja itu sendiri. Tentunya ketika kita merayakan Natal, itu tak ubahnya adalah kalau bahasa sekarang itu kita merayakan HBD-nya Tuhan Yesus. Merayakan happy birthday-nya Tuhan Yesus. Merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus yang sudah 2000 kali lebih ya dirayakan gitu. Dan saat ini pun kita merayakan hari ulang tahunnya. Nah, kalau kita punya orang yang spesial, kalau untuk orang yang pacaran, untuk orang yang sedang bermadu kasih, suami istri, orang tua kepada anak, kalau orang terkasih kita ulang tahun, biasanya kita akan sibuk berpikir, aku mau ngasih kado apa ya? Gitu. Dan logikanya adalah kado ini yang akan kuberikan ini adalah sesuatu yang akan membuat dia tersenyum bahagia, kan gitu. Kado yang akan kuberikan dan ketika dia membuka, dia akan benar-benar bahagia. Terus yang diinginkan yang sedang ulang tahun ini apa? Kan kira-kira begitu. Yang sedang ulang tahun ini setiap 25 Desember, setiap perayaan Natal ini apa yang kira-kira yang dia inginkan ya? Gitu. Mari kita merenung sejenak, tapi saya akan membantu perenungan kita dengan sebuah cerita. Dengan sebuah cerita tentang guru-guru sekolah minggu, di sebuah gereja yang sedang melakukan pelayanan di panti asuhan. Di sebuah panti asuhan yang notabene
anak-anak panti asuhan ini adalah yatim piatu yang bahkan mereka tidak tahu siapa orang tuanya. Karena mereka dilahirkan dan mereka dititipkan begitu saja dan identitas orang tuanya tidak diketahui. Guru sekolah minggu ini karena dalam perayaan Natal, guru sekolah minggu ada yang begitu luar biasa bercerita tentang kelahiran Yesus, lalu bercerita tentang 3 orang Majus yang memberikan emas, kemenyan, dan mur begitu. Anak-anak itu sampai senang sekali ya. Lalu kemudian guru sekolah minggu itu mengajak mereka, ayo coba yang anak-anak sekarang menggambar kandang Tuhan Yesus, menggambar kandang dombanya itu. Kemudian ada Ibu Maria, ada Bapak Yusuf, ada bayi Yesus di palungan, lalu kemudian ada 3 orang Majus. Wah, mulailah anak-anak panti asuhan itu menggambar. Lalu tibalah waktunya salah satu guru sekolah minggu itu sampai, jadi muter-muter gitu ya, ngeliat anak-anak yang sedang gambar, sampai di satu anak yang sedang menggambar dan dia tertarik. Dia perhatikan gitu, kok gambar anak ini begini, dia ngomong dalam hati. Kemudian dia duduk di sampingnya dan dia bertanya, "Dek, ini kenapa kok gambarnya begini? Yang mana Kak?" "Loh ini loh, gambar palungannya kok bayinya ada 2 gitu." "Iya Kak, yang satu itu Tuhan Yesus, yang satunya aku gitu." "Loh kok yang satunya kamu?" "Iya kan aku dilahirkan tidak tahu mama papaku siapa, dilahirkan di mana, dan aku gak punya apa-apa." "Kenapa?" "Iya kan sebenarnya aku pengen ngasih kado ke Tuhan Yesus, seperti 3 orang Majus yang diceritakan tadi. Nah terus kenapa ini bayinya di sampingnya? Ya biar gak kedinginan gitu, biar Yesusnya hangat gitu." "Tapi nanti Yesus suka enggak ya Kak sama kadoku gitu?" Guru sekolah minggu itu meneteskan air mata. Kemudian guru sekolah minggu itu menatap anak itu dan kemudian menjawab, "Tuhan Yesus pasti suka. Tuhan Yesus pasti senang sama kadomu. Dan pasti Yesus merasa hangat, gak kedinginan." Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diinginkan Yesus adalah ketika kehadiran seseorang itu menghangatkan yang lain. Ketika kehadiran seorang manusia itu membuat orang lain merasa bahagia. Untuk itulah dia lahir, untuk itulah dia datang dan akhirnya mati dan bangkit untuk membuat orang merasa bahagia, bahkan kebahagiaan yang sejati. Kalau anak kecil itu bisa memberi diri, menghangatkan yang lain, apakah kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, bisa menjadi pribadi yang menghangatkan yang lain? Bisa membuat orang lain merasa ayem begitu ketika dekat dengan kita. Merasa bahagia begitu. Kalau memang demikian, saya pun akan meniru jawaban guru sekolah minggu itu. Yesus pasti suka sama kado kita. Karena kita berusaha memberikan yang terbaik, yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Selamat merayakan hari kelahirannya. Memang kondisi kita tidak berubah. Keadaan sekitar kita tidak berubah. Tapi hati kita biarlah diubahkan. Karena Dia mau lahir dalam setiap hati kita. Dan bersiap-siaplah untuk menjadi kado yang memang membuat Yesus tersenyum. Selamat malam Natal saudaraku. Bayi kudus Yesus begitu mengasihimu. Amin. Marilah kita mengambil saat hening sejenak.
It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the very world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night, oh, night divine. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem di tengah kegelapan, untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Dunia
Jemaat yang terkasih, dimohon bangkit berdiri untuk mengikrarkan iman rasuli. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Sungguh hati kami pada saat ini dilimpahi dengan rasa syukur dan sukacita ya Tuhan. Karena pada malam hari ini Engkau lahir. Mungkin kami bertanya, untuk apa Engkau repot-repot turun dari surga yang mulia, turun ke dunia yang penuh dengan keburukan, kejahatan, dan kecurangan ini. Bahkan Engkau lahir di masa penjajahan yang begitu menekan dan begitu menindas. Tetapi justru untuk itulah ya Tuhan Engkau hadir untuk setiap kami. Kami yang mengaku bahwa kami sebagai manusia ini seringkali merasa khawatir bahkan takut. Kami tidak mampu menyangkali bahwa kami ini punya ketakutan. Akan tetapi Engkaulah yang membuat kami tenang, Engkaulah yang membuat kami berani, Engkaulah yang membuat kami berpengharapan. Terima kasih untuk sukacita Natal ini ya Tuhan. Mungkin memang keadaan kami, keadaan dunia ini tidak berubah. Mungkin virus COVID-19 ini masih ada di sekitar sekeliling kami. Tetapi biarkanlah kami mempunyai hati yang semakin berani. Berani bukan untuk nekat dan melakukan sesuatu yang di luar kendali. Tapi berani untuk boleh mengekspresikan iman kami. Iman yang mau memelihara kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam sukacita Natal ini, kami memohon rahmat-Mu, ya Bayi Kudus Yesus. Kami juga mohonkan kepadamu ya Tuhan, kekuatan untuk setiap kami yang pada saat ini dilanda ketakutan dalam segala penyakit kami. Untuk seluruh anggota dan juga simpatisan atau siapapun yang beribadah melalui tayangan ini. Ya Bapa, berilah setiap kami kekuatan, ketenangan, kedamaian, keberanian untuk berjuang di tengah kondisi yang sulit. Untuk kami yang berjuang dalam pergumulan perekonomian kami bersama dengan keluarga. Mungkin sampai saat ini kami masih bersusah payah. Tetapi ya Tuhan, jangan biarkan semangat kami menjadi kendur. Karena Engkaulah yang memberikan kami damai. Untuk setiap kami yang berjuang, bergumul dalam setiap permasalahan kehidupan kami. Natal ini mungkin tidak mengubah keadaan. Akan tetapi biarkanlah senantiasa mengubahkan setiap hati kami. Karena kami bersukacita atas kelahiran-Mu. Dan ajar kami, mampukan kami ya Tuhan. Menjadi alasan Engkau tersenyum ketika membuka kado. Yakni persembahan diri kami. Ketika kami berhasil membuat orang-orang di sekitar kami merasa bahagia, merasakan kehangatan dalam kehidupannya. Ajar kami untuk mampu menjadi alasan di balik senyum-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi terima kasih
untuk kelahiran-Mu. Kelahiran-Mu yang mau menjadi sama seperti kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa syafaat kami ini. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah lahir, menyapa setiap kami ini. Amin. Sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari diri kita kepadanya. Mazmur 96 ayat 8-9 tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan maksudlah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Sambut rajamu, lihat hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di malam Natal ini kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kami memberi persembahan ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan apa yang telah kami berikan ini, dan ajarilah kami untuk selalu bisa memberi persembahan ini dengan penuh keikhlasan dan penuh bersukacita. Kami juga serahkan para majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau membimbing mereka agar mereka bisa dengan bijak mengelola persembahan ini, yang semuanya ini hanya untuk pekerjaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Mazmur 96 ayat 10 hingga 12. Lewat angin sadana, darat laut bawah sana, apa maknanya
yang tak menjaga diri, kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Lewat angin agung sabdanya, darat laut bawah kuasanya, hafal maknanya. Aku merayakan natanya yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya, hafal maknanya. Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmatnya. Ku sadari Dia Tuhan yang memberikanku, yang tak menjaga diri, kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk dunia ini. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan yang mengasihi dunia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke seluruh penjuru dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bersama-sama marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan kehidupan kita untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih, ibadah malam Natal telah usai dan selamat malam Natal. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada esok pagi di hari Natal.